Akan bahas sedikit tentang filologi atau dunia filologi atau penelitian filologi, karena kita bahas tentang telah ya tadi. Di pertemuan kedua ini kita bahas tentang sebenarnya bidang apa saja yang bisa dibahas dalam filologi. Yang pertama adalah kodikologi, kemudian ada tekstologi, dan yang terakhir adalah paleografi. Biasanya filologi merangkum tiga-tiganya. Yang kita bahas saat ini untuk yang telah naskah, kita lebih ke tekstologi karena kita fokus ke teksnya saja nantinya. Oke, jadi kita bicara telah naskah, otomatis kita bagian dari ilmu filologi, pekerjaan kita. Dan kalau bicara tentang ilmu filologi, kalau ingin meneliti tentang filologi, kita ada namanya tahap kerja atau penelitian filologi. Apa maksudnya tahap kerja? Ada yang tahu apa itu maksudnya tahap kerja? Tahap kerja ini lebih ke metode. Jadi kalau seandainya kawan-kawan ingin meneliti tentang filologi, kalian harus melalui tahap kerja ini. Jadi kalau tidak melalui tahap kerja ini, belum bisa penelitian kalian belum bisa disebut sebagai penelitian filologi. Apa saja tahap kerjanya? Ini dia. Ini tahapannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah pemilihan judul. Ini tidak akan kita bahas sekarang atau materi ini. Kita akan fokus di yang 6 saja, analisis isi, karena kita lebih ke teksnya saja. Untuk tahap kerja ini nanti akan kita bahas di kritik teks, itu di semester kelima kalau tidak salah. Berarti semester depan ya. Itu nanti kita akan bahas, kita ketemu lagi untuk membahas tentang tahap kerja yang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau untuk saat ini kita akan bahas tentang analisis isi yang berhubungan dengan mengungkapkan kandungan isinya, menggunakan teori atau pemikiran atau perspektif yang diperlukan. Itu sih. Jadi hasil dari menyunting naskah atau mentranslate naskah, kemudian kalian baca yang sudah diterjemahkan atau sudah ditranslate ke Latin ya, kemudian kalian baca, kemudian kira-kira isinya tentang apa sih, membahas tentang apa sih, kalian ulas dan sebagainya. Itu sudah termasuk sebagai analisis isinya. Oke, itu adalah tahap kerja filologi. Kita fokus ke analisis isi ya. Oke, kita bahas tentang pertemuan ketiga. Karena kita bahas tentang telah teksnya, telah naskahnya, teks naskahnya, kita fokus ke teksnya. Sebelum kita akan bahas tentang teksnya, sebenarnya ada seorang pakar namanya Liu Yongfang yang mencoba untuk mengelompokkan hampir seluruh karya sastra atau teks atau bacaan sastra karangan dari sastrawan zaman dulu, ya hikayat-hikayat atau syair-syair zaman dulu. Pekerjaan yang cukup ekstra ya, karena Pak Liu Yongfang idenya cukup bagus sekali ya, karena dari sekian banyak karya sastra dia mencoba untuk membaca karakter dan mengelompokkan masing-masing termasuk dalam karya sastra yang mana, kesastraan Melayu tersebut atau karya sastra Melayu tersebut, dan terutama Melayu klasik ya, bukan yang zaman-zaman sekarang atau yang zaman-zaman kemerdekaan sampai sekarang. Itu kan sudah dibahas sama yang pujaga baru istilahnya ya, itulah yang biasanya anak sastra Indonesia kerjakan. Nah, kita untuk yang berhubungan dengan karya sastra lama yang tulisannya masih tulisan tangan atau tradisi lisan ya, biasanya bisa dibaca buku ini, buku dari Pak Liu Yongfang. Bisa didapatkan di perpustakaan. Kalau ingin pinjam tidak bisa karena bukunya cukup mahal. Nggak juga sih sebenarnya, bukan masalah mahal, karena memang tidak bisa dipinjam saja. Kalau mau foto ya silahkan. Oke, kita akan mengetahui ada sekitar 10 pengelompokan kesastraan Melayu klasik berdasarkan topiknya. Itu menurut Liu Yongfang. Yang pertama adalah kesastraan rakyat, yang biasanya tentang cerita pelipur lara. Biasanya karakternya itu ada unsur jenakanya, kemudian ada binatang atau fabel ya. Kemudian ada epos India dan wayang, misalnya cerita Ramayana dan Mahabharata. Ada yang tahu cerita Ramayana dan Mahabharata? Ya, itulah. Kemudian cerita Panji dari Jawa, yang pernah dengar kata Panji, yang punya nama anak atau saudara yang bernama Panji. Nah, inilah kisahnya. Ini kalau di Melayu namanya hikayat Galung Digantung, karena ceritanya sebenarnya diadopsi dari Jawa dan itu berasal dari zaman kerajaan Kediri. Yang pasti
cerita Ramayana terlebih dahulu, jauh sekali. Setelah itu baru muncul cerita Panji. Kemudian ada sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Ini misalnya Hikayat Indra Putra, berarti peralihan dari kepercayaan masyarakat yang basicnya adalah Hindu, kemudian ada perubahan atau ada islamisasi ketika masyarakat sudah menganut Islam, kemudian karya sastranya pun diislamkan. Jadi bukan masyarakatnya saja, tapi karya sastranya juga melalui aktivitas islamisasi. Kemudian kesastraan zaman Islam karena sudah tidak ada lagi Hindunya, jadi zaman Islam sudah mulai mempengaruhi karya sastra di dunia Melayu. Berarti karya sastra yang dihasilkan oleh para sastrawan zaman dulu itu mereka isinya tentang cerita Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad atau nabi-nabi lainnya. Kemudian ada cerita berbingkai. Cerita berbingkai itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Itu adalah Hikayat Bayan Budiman, ada Hikayat 1001 Malam. Cerita berbingkai itu adalah cerita dalam cerita. Ada yang pernah nonton film kartun yang pada suatu hari, nah itu kan kakeknya dia bercerita ke cucunya. Nah ternyata di dalam cerita kakek cucunya, kemudian dia bercerita tentang sebuah kisah yang misalnya tentang petualangan kancil dan sebagainya. Jadi kan dalam film kartun itu ada sebuah cerita tentang kakek dan cucunya, kemudian dia bercerita lagi tentang cerita kancil. Nah itu di Hikayat Bayan Budiman juga seperti itu. Hikayat 1001 Malam juga bercerita tentang hal yang lainnya. Jadi cerita dalam cerita. Yang berikutnya adalah sastra kitab, berarti yang berhubungan dengan ajaran-ajaran keagamaan tentang ilmu keagamaan atau tentang keislaman itu dibahas dalam sastra kitab. Contohnya Hikayat 1000 Masalah atau Hikayat 1000 Masail, itu ceritanya tentang Nabi Muhammad yang sedang tanya jawab dengan seorang pendeta Yahudi. Sebenarnya pendeta Yahudi mencoba untuk mengetes Nabi Muhammad tentang keilmuannya, membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan agama, dunia, dan sebagainya. Pada akhirnya pendeta tersebut mengakui kepandaian dari Nabi Muhammad dan akhirnya pendeta tersebut masuk Islam. Nah, seperti itu kisahnya, endingnya seperti itu. Nah, itu adalah Hikayat 1000 Masalah atau sastra kitab. Kemudian ada sastra sejarah, ini berhubungan dengan sejarah, ada unsur-unsur memang kejadiannya ada di zaman dulu. Itu ada Hikayat Raja-Raja Aceh, Tufat al-Nafis, yang karyanya Raja Ali Haji ya. Kemudian Suratul Salatin dan sebagainya. Kemudian ada Undang-Undang Melayu Lama, ini berarti dibuat oleh raja-raja zaman dulu, raja-raja Melayu, ada raja-raja Melayu, ada Undang-Undang Malaka. Kemudian ada pantun dan syair, ini sebenarnya lebih ke bentuk ya, bentuk dari karya sastra, bahkan beberapa yang ada di sini itu ada juga yang berhubungan dengan syair. Syair kan Tambuhan sendiri sebenarnya itu juga cerita dari kisah yang ada unsur Hindu Budaya juga, tapi memang dibentuknya dalam bentuk syair. Jadi dia masuknya ke pantun syair, seperti itu. Itu adalah pengelompokan sastra Melayu klasik menurut Liao Yofang, yang ada sekitar 10 karya, dan kita akan bahas satu persatu. Oke, terima kasih. Oke, kita akan bahas untuk yang pertama yaitu kesastraan rakyat. Seperti judulnya, kawan-kawan sudah bisa memperkirakan kesastraan rakyat adalah kesastraan milik rakyat dan hidup di antara rakyat. Pengertiannya adalah sastra yang hidup di tengah-tengah rakyat, diciptakan oleh rakyat dan tidak ada yang merasa saya pengarang dari cerita ini dan sebagainya. Jadi kisahnya pun cukup sederhana dan dapat mudah dimengerti oleh rakyat. Poin yang lainnya, cerita rakyat itu cerita yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lebih muda, misalnya dari ibu ke anaknya, kemudian dari kakek atau nenek ke cucunya, seperti itu. Kemudian dari tukang cerita menuturkan kepada penduduk-penduduk kampung yang tidak tahu membaca. Jadi zaman dulu ketika orang sudah lelah dari pekerjaannya, dari ladang, dari sawah, dan sebagainya, sore atau malam harinya mereka akan berkumpul untuk mendengarkan cerita, yaitu hiburan satu-satunya untuk pelepas lelah mereka. Selanjutnya, lama-kelamaan atas anjuran seorang bangsawan atau raja,
yang memerintah, cerita pun dikumpulkan dan ditulis di atas lembaran kertas dan jadilah naskah, seperti itu. Kalau untuk tradisinya sendiri, antara tradisi lisan dan tradisi tulis itu mereka sebenarnya bergerak bersama-sama. Sastra lisan lebih dahulu daripada sastra tulis, namun perkembangannya sebenarnya mereka saling melengkapi saja. Jadi ketika tidak begitu ketat, jadi ketika ada sastra lisan, kemudian berdampingan juga sastra tulis ketika ada orang sadar untuk menulisnya. Contohnya adalah cerita-cerita kesastraan rakyat, misalnya cerita Pelipur Lara, kemudian ada cerita Jenaka, Binatang, cerita binatang atau fabel, dan Berbingkai. Kalau cerita Pelipur Lara, kawan-kawan bisa membayangkan sendiri. Jadi cerita tentang untuk pelepas rindu, pelepas kangen, pelepas lelah, dan sebagainya. Kisahnya pun tidak begitu rumit dan cukup bisa diterima oleh rakyat atau masyarakat, dan tidak ada unsur erotis di situ. Ya, kisah cinta-cintaan antara putri dengan pangeran, kemudian kisah lucu-lucuan tentang masyarakat yang ada nilai-nilai positif atau nilai moralnya yang bagus dan sebagainya. Itu sih. Berikutnya adalah Epos India. Epos India adalah cerita kepahlawanan India. Kawan-kawan bisa memperkirakan sendiri. Ada 2 kisah, Ramayana dan Mahabharata, yang cukup dikenal di India dan cukup disakralkan oleh orang Hindia, terutama umat Hindu. Dan cerita Ramayana dan Mahabharata ini sudah ada jauh sebelum 3000 sebelum Masehi. Jadi cukup tua untuk cerita tersebut, sampai sekarang kita masih mengenalnya. Winstead berpendapat sampai abad ke-19 orang Melayu cukup memperoleh segalanya dari India untuk unsur agama, sistem politik, astrologi, perobatan, sastra, seni, pertunjukan, dan sebagainya. Ini adalah kisah pahlawanan India. Kemudian ada cerita Panji, seperti yang saya informasikan. Cerita Panji ini lahir ketika masa kerajaan Kediri di Jawa. Dan cerita Panji berasal dari cerita Jawa yang digemari oleh orang Jawa dan Bali, dan termasuk orang Melayu. Kepopuleran cerita Panji karena sifat cerita yang menyerupai cerita Pelipur Lara yang berkisah tentang pengembaraan dan peperangan. Tidak ada unsur humor maupun percintaan yang erotis. Sebenarnya kisahnya hampir mirip seperti kisah sastra lisan Andandi Lumut dan kisah Keong Mas kalau tidak salah. Kisah tentang pangeran yang hampir menikah dengan seorang putri karena ada masalah, kemudian putri dikutuk dan pergi jauh, kemudian pangeran mengembara mencari sosok putri tersebut, sampai pada akhirnya pangeran menyadari orang yang menyamar atau dikutuk tersebut adalah putri yang selama ini dicarinya, dan kemudian mereka akhirnya bersatu kembali, kemudian menikah dan hidup bahagia. Intinya seperti itu untuk cerita Panji. Awal mula cerita Panji dibuat pada tahun 1277 Masehi di Jawa. Kemudian ada sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Jadi pada zaman peralihan Hindu-Islam, ketika orang Melayu masih menganut agama Hindu, kemudian Islam datang ke wilayah Melayu, proses Islamisasi tidak hanya dari sisi masyarakatnya saja untuk diislamkan, ternyata untuk karya sastra yang saat itu sudah ada, itu diislamkan juga dengan ciri-ciri yang nanti akan disebutkan. Jadi proses Islamisasinya total ya, mulai dari masyarakat dan karya sastra yang biasa mereka dengarkan. Sastra peralihan adalah sastra yang lahir dari pertembungan sastra yang berunsur Hindu dengan pengaruh Islam. Berikut cara penggolongan karya sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Sastra Melayu lama tidak bertarik, itu ciri-cirinya, dan tidak ada nama pengarang. Sastra Melayu lama tertulis dalam huruf Arab dengan runutan Islam masuk. Sebelumnya kan belum Islam, kemudian ketika Islam masuk, aksara dan bahasanya pun disesuaikan. Kemudian ketika Islam masuk, aksara yang sebelumnya bukan aksara yang berunsur Islam, kemudian diganti dengan aksara Jawi yang mirip seperti aksara Arab. Setelah aksara sudah ada, kemudian sastra Melayu lama pun lahir di situ. Selanjutnya sastra Melayu tertua adalah Hikat Sri Rama
tetapi percampuran cerita Islam ada di dalamnya. Semua sastra zaman peralihan disebut dengan hikayat. Kata hikayat sendiri itu adalah artinya cerita. Jadi ketika proses islamisasi, judulnya dirubah dari judul yang berunsur Hindu, kemudian dengan kata hikayat sudah proses islamisasi terjadi. Jadi unsur Islam biar tampak di situ kalau karya tersebut tidak sepenuhnya mengandung poin-poin non-Islam. Ciri-ciri lainnya, sastra zaman peralihan biasanya mempunyai 2 judul, satu judul Hindu dan satu judul Islam. Tergantung dari si penyalinya, merubahnya seperti apa. Sebenarnya intinya sama semua, hanya judulnya saja diislamisasikan. Hikayat Si Miskin adalah lebih dikenal daripada Hikayat Marakarma. Ini ceritanya sama sebenarnya antara Hikayat Si Miskin dengan Hikayat Marakarma. Kemudian ada sastra zaman peralihan memasukkan unsur Islam ke dalam cerita motif-motif Hindu, misalnya penjelasan sembahyang dengan salat dalam hikayat Syai Mardan. Jadi ketika di dalam hikayat Syai Mardan si penyalin mempertahankan sembahyang, tapi penyalin yang lainnya yang mungkin Islamnya lebih taat ya, kemudian merubah sembahyang dengan istilah sholat. Seperti itu proses islamisasi dalam karya sastranya. Yang berikutnya adalah zaman Islam. Kalau zaman Islam otomatis cerita-cerita Islam, kemudian unsur Arabnya sangat kental dan sebagainya. Sastra Islam adalah sastra tentang orang Islam dan segala amal salehnya. Ciri sastra Islam, sebagian besar sastra ini adalah terjemahan atau saduran yang berasal dari Arab atau Persia. Sekarang wilayah Iran di Persia tersebut. Itu saduran dari cerita dari bahasa Arab, kemudian ketika ke Melayu, aksara dan bahasanya pun dirubah. Aksara Arab Melayu, tiruan dari aksara Arab, kemudian bahasanya dari bahasa Arab dipindah ke bahasa Melayu. Kemudian hampir semua hasil karya ini tidak diketahui nama pengarangnya atau tarik penulisannya. Dengan kata lain, sastra Islam Melayu termasuk sastra yang awal di dalam bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu kan identiknya dengan unsur Islamnya. Sastra ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa di Nusantara. Kalau di Jawa ketika orang Melayu berdagang ke seluruh wilayah Nusantara, mereka membawa serta untuk sastranya, karya sastranya dan agama. Jadi ketika di Jawa bahasa yang sebelumnya bahasa Melayu kemudian disesuaikan ke bahasa Jawa, aksaranya pun dirubah jadi aksara Arab Melayu dipindahkan ke aksara Pegon atau aksara Jawa. Bahasanya pun sama dari bahasa Melayu ke bahasa Jawa. Bahkan karakter atau penyebutan namanya pun dijawakan. Jadi jawanisasi pun terjadi juga, disesuaikan dengan basic Islamnya. Nah, sekarang kita bahas tentang tugas individu. Untuk yang tadi poin 1-5, pembagian kesastraannya untuk 6-10 silakan baca sendiri di buku Liao Yofang kalau kawan-kawan ingin mengetahui lebih lengkapnya. Ini tugas individunya, jadi buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang anggota. Buat video berisi tentang bahan bacaan berikut, berdurasi maksimal 5 menit, saya akan kirimkan atau sudah saya sertakan bacaannya. Seluruh anggota kelompok harus masuk dalam video dengan masing-masing memberikan komentarnya. Bentuknya bisa kompilasi komentar anggota kelompok.